Yang membedakan Liga Indonesia dengan luar apa menurut lo apa sih? Walaupun mungkin lo nggak lama ya di sana ya waktu itu. Iya, sekitar 6 bulan 7 bulan. Ya. Yang membedakan mungkin dari apa ya? Dari segi latihan ya, dari segi latihan dan segi fasilitas kayaknya ketinggalan jauh deh. Iya, serius. Dari segi fasilitas apalagi ketinggalan jauh. Rata-rata tim-tim di sana tuh udah ada training centernya, udah ada tempat gymnya, udah ada penginapannya. Kalau di Indonesia kayaknya masih jarang tim yang kayak gitu ya. Dari kecil tuh orang tua tuh kalau saya malas sekolah nggak apa-apa, tapi kalau malas latihan nggak boleh. Jadi kayak emang dari kecil udah disupportnya ke sport sih, ke olahraga ya. Aduh. Iya atau enggak? Dia bingung suruh jawab. Aduh. Mimpi tidak akan terwujud jika kita tertidur. Bangun dan raihlah dengan kerja keras bersama saya Randy Juliansyah hanya di Lensor Podcast. Halo Mitra Olahraga, welcome back di Lensor Podcast. Bersama saya Ratu dan rekan saya yang paling ganteng seantero jagat raya. Betul sekali, terima kasih Ratu Aziz Aryat. Saya cuma di Lensor Podcast, tempatnya berbagi kisah inspiratif dan sisi lain dari para olahragawan Indonesia. Karena di Lensor Podcast, saatnya olahraga yang bicara. Wah, hari ini banget nih, indah. Hari ini indah. Indah kenapa? Indah karena ada sosok. Kamu dekat dengan aku? Enggak sih. Enggak juga ya? Itu tiap hari kali itu ya? Ini agak buram kalau di sini. Agak buram sih. Jadi hawanya lebih indah kemana nih? Enggak, hari ini kita kedatangan tamu tuh yang luar biasa, Ya. Berbakat, muda, dan dan bersahaja. tampan ya. Tampan. Masya Allah. Masya Allah ya. Single kan? Single. Oh ya baiklah kalau gitu. Iya, langsung kita kenalkan. Ini dia Randy Juliansyah. Sehat, kakak-kakak kece. Dia yang nanya duluan loh gitu. Iya, kebalik ya? Alhamdulillah sehat saya Om. Alhamdulillah. Jadi apa kesibukannya? Iya, kesibukan kebalik ya. Kenapa jadi diambil alih? Enggak, dia memang sempat mau jadi host tadinya. Oh, gitu. Sempat nggak main bola terus coba jadi host. Tapi gagal juga. Lagi-lagi main bola. Tapi kan sekarang lagi nggak ada bola kan? Iya, gimana Host kabarnya? lagi nih. Jadi host lagi. Oh, jadi host lagi. Ini mau casting di sini. Serakah ya masuknya. Jadi sibuk apa Randy? Kompetisi sedang berhenti ini, lagi sibuk apa? Sibuk di rumah aja sih bang. Lagi Latihan. sibuk di rumah Latihan. ya. Ada latihan lah, dikasih program sama pelatih. Jadi kayak latihannya di rumah aja. Latihannya di rumah aja ya, oke. WFH. Masih di lapangan depan rumah itu? Wah itu udah digusur tuh. Oh, digusur. Udah nggak ada lagi ya? Udah digusur. Udah nggak ada lagi. Wah, Randy ini pemain muda yang pernah bawa timnas U16 juara di AFF Cup. Wow. Tuh, luar biasa. Siapa dulu yang latih ceritain? Sefari. Oh, bukan gue ya. Apa sih, Ren? Gue biar bicara usia muda di U16 dia tuh sudah menjuarai AFF. Betul. Apa yang membuat kamu bangga menjadi sebagai pemain timnas saat itu? Pasti bangga banget ya, apalagi mewakilin Indonesia juga, terus juga di tuan rumah juga waktu itu mainnya di Sidoarjo, terus ditonton keluarga dan kurang lebih tuh 30 ribu orang. Wow, luar biasa. Masih muda ditonton 30.000 orang. Dan penalti gitu. kan waktu itu kan. Oh iya betul. Jadi pas dari tengah lapangan mau nendang penalti tuh kaki kayak melayang. Serius? Iya, kaki Gemeter kayak ya? melayang, kayak gemeter. Tapi alhamdulillah masuk. Kenapa ngerasa kakinya gitu? Merasa Karena deg-degan banget sih pasti. Deg-degannya? Ya apalagi di apa ya? Penentuan juga sih soalnya tim lawan udah nggak masuk sekali, jadi kayak ya harus masuk. Jadi itu deg-degan banget, terus kayak ditonton 30.000 orang juga pasti kan. Ini juga sih berasa juga. kamu ngerasa punya tanggung jawab menang untuk penontonnya atau untuk tim kamu? Atau Karena dia untuk sebagai keluarga? penentu loh. Untuk tim, untuk negara juga, jadi untuk semuanya sih. Untuk jadi semuanya ya. campur aduk banget rasanya tuh. Keren sih. Keren. Ya, jadi merasa bertanggung jawab untuk semuanya. Ya gitu, Kak. iya dong, masih kecil tuh Udah bertanggung jawab. Iya. Ngeri ya bahasanya tanggung jawab masih bocah loh ini Jis. Jangan gitu lah. Diajarin saya. Diajarin apa? Diajarin Bang Haji untuk bertanggung jawab. Iya dong, gue ini selalu mengajarkan yang baik-baik. Oh, oke. Kebetulan kenal sama orang tuanya juga. Betul. Sama kakaknya juga kenal. Aduh. Kakaknya siapa emang? Ada. Kakaknya siapa emang? Ada namanya. Kalau lu Nabila kan, kalau kakaknya namanya Bella. Bella. Nah, itu.
Cewek. Lu gebet. Enggak kenal, lu belum kenal aja. Ren, cerita awal mula masuk timnas 19 tuh gimana sih 16? Awalnya tuh seleksi di Jakarta dulu, waktu itu ada seleksi Jakarta. Terus itu tuh ya sekitar 1000-an lebih ya, Liga Top Skor waktu itu. Oh iya, Liga Top Liga Skor. Top Skor waktu itu. Jadi kayak ada seleksi gitu di lapangan Simpru kalau nggak salah. Itu ada sekitar 1000 orang. Terus diseleksi dan ada Coach Fahri juga waktu itu. Ya. Coach Fahri pelatih 16-nya. Jadi dari Jakarta tuh diambil sekitar berapa ya? Mungkin 10 orangan ya. Iya, nggak banyak Terus ya. akhirnya dikumpulin ke nasional waktu itu. Jadinya ke Sawangan, dikumpulin semua dari seluruh Indonesia, jadinya diseleksi lagi di situ. Tapi pas ikut seleksi, posisinya Randy sendiri tuh sebagai apa sih? Striker? Striker. atau gelandang? Striker. Striker. Tapi jadi gelandang juga bisa? Iya, waktu itu kebetulan sama Coach Fahri jadiin gelandang karena ada salah satu teman yang gelandang cedera ACL waktu itu, jadi Oke. aku dimundurin ke belakang jadi ke gelandang. Cedera orang membawa ini. Enggak. Ya, jangan-jangan tuh cederanya gara-gara kamu ya? Enggak. Lagi uji coba waktu itu. Ya, teman ada cedera, akhirnya aku yang ditaruh di posisi dia. Dan ternyata bagus mainnya. Jadi striker sama gelandang ya? Strike sama gelandang. Oke, kalau lu apa, Jis? Gua posisi di mana aja gua bisa. Gelandangan mungkin ya? Tidak, kalau gua mau di mana aja bisa, tergantung situasi gitu, dan Sama kondisi. kayak Randy dong. Randy Kenapa? dulu pernah juga gabung di klub Spanyol Leganes. Oh iya, Iya. dia pernah Sempat latihan waktu itu di Leganes sekitar 6 bulan waktu itu. 6 bulan. 6 bulan. Pengalaman apa aja yang didapat pas di sana? Pengalaman pasti yang pasti jauh dari rumah ya, jauh dari Indonesia pasti sendiri juga waktu itu. Sama teman berdua tapi tinggal di rumah gitu. Jadi kayak ngerasa apa ya? Ya itu tadi tanggung jawab lagi. Tanggung jawab lagi. Tanggung jawab lagi. Waduh, luar biasa. Soalnya kan berangkat latihan kan sendiri waktu itu naik kereta kadang. Jadi kayak tanggung jawabnya harus besar banget sih. Oke. Ren, tapi penasaran gue nih ya, waktu di Leganes. Ini kan dulu PSSI sedang ada program juga kan, Iya. bikin turnamen kompetisi Garuda- liga ya. Enggak, selain Garuda Select juga ada liga juga kan. Liga yang U16. EPA ya? Ya EPA kan EPA. pertama kali Betul. dulu kan. Betul. Nah, lu lebih milih untuk ke Leganes dibandingin ikut di tim EPA itu kan. Iya. Iya, sama akhirnya pada ke Garuda Select lu juga nggak berangkat kan Iya. waktu itu kan. Itu kenapa lu lebih memilih untuk Mungkin karena itu tadi Di ya, jadi Spanyol. pengen lebih ke lebih mandiri. Kalau pas di Garuda Select kan temen-temennya itu lagi, temen-temen dari Ya, 16 iya, juga. betul, jadi kayak ya suasananya itu aja. Jadi pengen mencari suasana baru, teman-teman baru, terus pengalaman baru juga jadinya. Milih untuk ke Leganes akhirnya berdua waktu itu sama teman. oh, Dia mau keluar dari zona aman. zona kan? nyaman Betul. gitu ya. Ya, zona Iya, aman. iya, dan iya. nyaman. Padahal masih muda gitu. Ya memang dia harus dari Harus muda kayak gitu ya dari sih, muda ya. iya. Oke. Tapi Rans, aku tuh penasaran banget ya. Kan dari tadi kamu bahas tentang tanggung jawab. Memangnya kamu passionnya di sepak bola atau ada keinginan lain? Emang dari kecil udah sepak bola sih, dari umur mungkin 5-6 tahun karena emang keluarga seneng banget bola, satu keluarga bahkan kakak yang cewek juga seneng banget bola. gitu. Akhirnya pas di umur 8 tahun tuh diikutin ke akademi di Asiop Asiop. waktu itu ya. Asiop SSB ya. Akhirnya emang udah dari kecil udah suka bola sih. Berarti sepak bola adalah passion dan dream Betul, kamu. betul. Tuh. Siapa pemain yang kamu impikan dulu? Yang jadi dream apa jadi panutan kamu lah? Di Indonesia waktu itu ya pasti Mas BP sih. Mas Oh BP ya? Iya. BP, iya, pantes Udah jadi striker. sempat beberapa kali ketemu juga, udah senang juga sih. Main bareng belum pernah? Main bareng belum. Belum ya? Udah keburu pensiun kayaknya. Fun football gitu nggak pernah juga? Enggak. Belum pernah? Belum. Wah sayang sekali ya. Saya aja udah pernah. Fun Pernah? football. Fun football pernah. Sama Mas Bareng. BP? Iya dong. Kalau aku sih juga pernah sih, pernah ketemu dulu. Sangat-sangat karismatik ya beliau Iya, ya. iya. Siapa Iya sih lah. yang Betul. gak kepengen punya kesempatan bareng Mas BP betul. dalam bermain? Betul, Iya. betul. Jangan dipotong dulu, udah tahu nih. Iya, mau dipotong itu. Ntar dipotong kan jadi nggak bagus gitu. Ketemu dengan Mas Billy, dia tuh sering lihat lu tuh ternyata. Sering lihat aku. Di Waktu mana? itu kayak sempat lihat-lihat gitu, sempat ada viral-viral gitu. Oh iya. Oh iya memang hanya di Lancer Podcast lah yang boleh mengumbar luka lama ya. Views nggak apa-apa. Emang lu nonton di mana? Lihat di mana? Enggak, Jangan waktu sotoy itu lo, sempat- mirip kali. Mungkin ya waktu itu sempat kelibatan aja sih Lihat di ngeliat. apa? Ada. Acara infotainment atau di acara apa? Iya sih. Ya enggak, tapi itu biarin itu jadi pelajaran. Pengalaman ya? Pengalaman dan pelajaran buat
Enggak, dia nih, lu ngapain ngejelasin, dia nanya bener apa enggak itu lu dulu. Yang nangis. Karena nggak ada yang tertawa sih sebenarnya juga, ya kan? Ya itu biarin aja lah ya, jadi masa lalu yang nggak perlu diungkit-ungkit lagi lah, Bang. Setidaknya lu bangga dong, dia ternyata mengenal lu juga, pernah lihat lu gitu loh. Bangganya tapi jangan aja. Wah, jangan dong, kesian mantan suami gue udah tobat masih dikit-dikit. Iya, enggak. Tapi kenal kan sama Al-Fatihah, kenal? Kenal. Kok dilanjutin sih? Enggak. Sebutin Make sure aja. Kacau nih, pernah main bareng lagi jangan-jangan. Udah daripada ngomongin ini, ngomongin kayak Eropa. Kita lanjut. Ya. Ren, ya gue tahu dia nih dari kecil dulu nih masih, di Asiop tuh cetak gol mulu dia. Oh. Dan akhirnya, ya itu dia kan akhirnya memilih ke Eropa kan waktu ya sepak bola U16 sedang ada liganya. Nah ini yang membedakan Liga Indonesia dengan Eropa menurut lo apa sih? Walaupun mungkin lo nggak lama ya di sana ya waktu itu. Iya, sekitar 6 bulan 7 bulan. bulan ya. Yang membedakan mungkin dari apa ya? Dari segi latihan ya, dari segi latihan dan segi fasilitas kayaknya ketinggalan jauh deh. Iya, serius. Dari segi fasilitas apalagi ketinggalan jauh. Rata-rata tim-tim di sana tuh udah ada training centernya, udah ada tempat gymnya, udah ada penginapannya. Kalau di Indonesia kayaknya masih jarang tim yang kayak gitu ya. Jadi kayak dari fasilitasnya emang udah ketinggalan sih. Ketinggalan ya. Nah, Gitu. Menurut kamu sendiri nih, kamu tuh top performnya Randy saat memperkuat Garuda itu di berapa sih? Mungkin di U16 ya, pas zaman-zaman ya. Zaman-zaman kualifikasi Piala Asia sama Piala Asia. Piala Asia ya. Iya. Apa sih menurut kamu Ren skill yang menurut kamu yang kamu miliki yang paling hebat di sepak bola sih? Aduh. Dan kekurangannya juga. Ya, menurut kamu? Menurut diri sendiri kalau kelebihan mungkin Dia kayaknya stylish nih mainnya. Iya, lebih ke vision ya, lebih ke visionnya, lebih passing, umpan-umpan terobosan. Kalau kekurangan kayaknya masih banyak sih kekurangan. Contohnya? Salah satu deh, mungkin bangun siang atau Kurang disiplin. Oh. Kayaknya. Nggak tahu apa-apa. Kekurangannya mungkin kalau di dalam sepak bola mungkin dari postur ya, belum terlalu ngisi badan, terus masalah-masalah duel masih kurang. Tapi kalau dari segi badan udah lah pantas untuk mewakili timnas Garuda. Kalau sekarang udah oke. Dulu emang agak masih kurus banget. Masih ini. Lu senggol juga jatuh dia. Oh itu suka dukanya ya, suka duka. Iya. Suka dukanya menjalani hidup sebagai seorang pemain timnas Garuda tuh apa sih Ran? Sharing dong, kita penasaran banget. Dukanya pasti ini sih Kak, lebih ke jarang bisa main sama teman-teman ya. Waktu itu juga sekolah jarang kan, jadi kayak banyak momen-momen yang nggak bisa dilakuin bareng teman-teman karena ada TC waktu itu, terus ada pertandingan, jadi kayak waktu bermain sama teman-teman emang nggak ada banget sih. Hilang ya? Iya, hilang banget. Tapi aku lumayan cukup paham sih sama yang duka yang tadi dia ceritain itu kan, karena dia membela timnas. Betul. Dia jadi menghilangkan masa mainnya yang harusnya ada. Masa muda, masa sekolahnya bahkan. Iya, tapi nggak apa-apa kan demi mengharumkan nama bangsa betul, ya nggak? betul. Aduh. Karena emang jarang juga di rumah. Biasanya kalau di rumah paling ya seminggu, habis itu 6 bulan di luar. Ya, gitu ya. seminggu lagi balik, 6 bulan di luar. Jadi kayak emang jarang di rumah juga. Itu ibu masih kenal sama Iya, makanya kadang diledekin teman itu kasur di rumah masih ada nggak katanya. Atau ponakan masih inget sama Randy atau gimana? Masih ingat karena sering video call juga. Oh, masih sering video call. Itu dukanya, sukanya? Sukanya ya bisa membawa Indonesia sih, itu sukanya banget. Itu karena itu kayaknya impian semua pemain bola deh, bisa membawa timnas Garuda juara, bisa main di kancah internasional. Aku emes loh ya ngeliat Iyalah. pemain muda, berpikiran dewasa, dan berprestasi pula loh. Punya Nggak- usaha pula loh kemarin. Usaha apa nih? Ada kecil-kecilan. usahanya kecil-kecilan. Apa? Jelasin dong, ceritain dong. Nggak, mama aja, karena mama kebetulan orang Sumatera, orang Palembang, jadi bikin-bikin pempek di rumah. Oh, kuliner ya. Kuliner. Mumpung namanya lagi naik, jadi harus. Iya, ada nama Iya kan? Randy Juliansanya dijual. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong orang tua nih, Peran. peran orang tua sendiri di hidup Randy tuh apa sih yang bisa membuat kamu tuh terbentuk menjadi Randy Juliansa yang sekarang? Kalau peran orang tua sama keluarga, apalagi pasti ini ya, sangat membantu banget karena emang dari kecil udah disupport banget. Bahkan kalau dari kecil tuh orang tua tuh kalau
lebih kalau saya malas sekolah nggak apa-apa, tapi kalau malas latihan nggak boleh. Jadi kayak emang dari kecil udah disupportnya ke sport sih, ke olahraga ya. Jadi sangat membantu banget sih, membantu banget. Mama atau papa yang cenderung? Satu keluarga. Dua-dua semua ya? Satu keluarga ya. Satu keluarga. Satu keluarga support banget sih. Pesan paling apa yang paling ngena kalau misalnya kamu sebelum tanding, misalnya ada doa apa gitu atau pesan apa yang sampai sekarang tuh kalau Randy lagi di lapangan hijau, lagi mau merumput, kayak inget terus ya? Inget terus gitu, apa kira-kira? Ya kalau dibilang sih kalau misalnya dari kalau sebelum masuk ke lapangan ya paling nggak ucapin assalamualaikum dulu, perkenalan juga sama lapangan biar nggak terjadi apa-apa, nggak terjadi cedera. Jadi kayak semoga dilindungin lah. Pakai beras kuning juga nggak di ini? Nggak ya? Kelamaan itu. Keren ya. Iya. Assalamualaikum Luar biasa dulu ya. loh. Ada apa sih adabnya dulu gitu. Iya. Luar biasa. Wow, keren. Tapi Randy ini akhirnya merumput menjadi pemain sepak bola profesional di klub Liga 1 ya, itu tuh di Rans ya waktu itu kalau nggak salah. Masih di Liga 2. Masih Liga 2 di Rans. Klub profesional pertama berarti jatuhnya. Klub profesional pertama Rans. Kenapa pilih Rans? Padahal mungkin ya lu sebagai mantan pemain timnas, nama besar, lu bisa lah Persija, Persib atau tim-tim yang karena waktu bagus itu kebetulan di Rans tuh punya pemain-pemain senior yang ngebantu banget sih waktu itu. Ada Kep Hamka, ada Gonzales, Patrick Wanggai, waktu itu ada Asri Akbar. Jadi banyak senior-senior yang membimbing juga. Jadi kayak ya tertarik buat terima tawarannya. Karena emang seniornya membantu perjalanan karir juga sih, bisa sampai sekarang juga. Ya. Lu sempet ini kan Ren, maksudnya pas ketika teman-teman pada di Garuda Select lu sempet hilang, nama lu sih nggak muncul kan, teman-teman pada main di timnas lu akhirnya enggak. Itu gimana lu melihat itu? Itu mungkin karena habis operasi juga ya waktu itu ya. Sekitar hampir 10 bulanan operasi karena kena ACL. Jadi akhirnya mungkin agak lama recovery-nya, jadi sedikit tertinggal sama teman-teman yang lain. Tapi ya dengan kerja keras ya, kemarin sempat kepanggil lagi kan yang di U19 yang tesnya di Spanyol. Tapi akhirnya waktu pandemi jadinya akhirnya harus pulang lagi ke Indonesia. Tapi kaki udah nggak apa-apa kan? Udah nggak apa-apa. Udah nggak cedera Udah lagi? 2 tahun sih, udah aman. Penasaran deh aku tuh kenapa sih kamu di Rans cuma sebentar terus pindah ke Sulut United kenapa? Mungkin karena Kenapa? Apa kamu udah berhasil mengambil seluruh ilmu dari senior-senior di Rans terus kamu pergi apa gimana? Karena mungkin di Rans karena banyak pemain-pemain senior dan pengalaman juga, karena menit bermainnya jadi kurang dapat ya di Rans. Jadi mutusin buat cari menit bermain, akhirnya pindah ke Sulut waktu itu. Di Sulut lebih banyak ya kamu buat ininya. Sulut setengah musim berarti selesai kan? Iya, di 8 besarnya. Selesai dari situ akhirnya kamu musim kedepannya langsung ke Persik Kediri. Dapat tawaran ke Liga 1 di Persik Kediri bersama Ziko ya? Sama Ziko. Sama Ziko itu teman dia di dari 16, dari kecil. Dan itu lu akhirnya memilih main di Kediri. Kenapa lu nggak bermain menetap di satu tim aja gitu yang bagus, misalnya Persija atau yang ya lu harus bermain lama di situ menjadi legend di situ atau gimana gitu? Ya mungkin kalau di Persija bakalan banyak banget saingannya ya. Terus sekarang nyari menit jam bermainnya dulu sih. Bermain, iya. Oke. Mungkin kalau di Persija mungkin bakalan susah buat dapat menit bermain karena banyak pemain-pemain senior, terus pemain-pemain yang bagus juga. Jadi kayak kalau di Persik mungkin bisa dapat lebih banyak menit bermain sih. Persik ya. Oke. Semoga menit bermainnya semakin menambah, ini ya bisa stabil terus. Karena emang itu sih yang dicari sekarang. Yang sekarang ya, nggak mesti popularitas dulu ya. Tuh, menit bermain yang penting main terus. Udah populer juga kok. Iya sih, memang. Apalagi di Rans kan mainnya sama senior-senior itu, kamu hubungannya sama pemain senior yang ada di Rans itu gimana sih? Apalagi ada Eloko Gonzales. Iya, itu senior-senior membimbing banget sih. Misalnya kalau di latihan ada kesalahan, dia ngasih tahu ini harusnya begini. Jadi kayak nggak ada kesulitan sih buat berbaur sama pemain senior. Tapi pernah ngalamin ini nggak kayak misalnya, aduh aku takut salah nih, atau misalnya pas kamu lagi passing dibilang jangan kayak gitu, pernah ada gitu nggak yang spesifik bilang? Enggak sih, nggak takut sih karena emang pede aja sih. Jadi kayak nggak ngerasa nggak takut buat ngelakuin kesalahan gitu. Kalau misalnya ngelakuin kesalahan juga pasti senior bakalan ngasih tahu, ngingetin. Bukan ngomelin ya? Iya betul. Oke. Ren, tapi ngomongin senior tadi, siapa tadi pemain yang menjadi inspirasi kamu? Mas BP. Selain BP? Di Indonesia mungkin
Evan ya, Mas Evan Dimas. Ya. Evan Dimas. Oke, Evan Dimas. Kalau internasional? Alfat Fatir. Beda posisi Siapa? mungkin. Alfat Fatir. Kenapa ke dia gitu? Dia nggak kenal. Ah, Nggak kenal dia. ya kan Evan Tahu. Dimas Tahu. tahu kan. Jangan kayak gitu loh Bang. Mungkin beda posisi sama Bebas sih, Bang Alfa. karena dia mainnya kan Di depan. ya beda depan. Ingat jangan improv kata produser. Iya, iya. Tadi kan luar negeri belum? Apa? Yang jadi inspirasi kamu pemain luar negeri? Mungkin kalau dari kehidupan Ronaldo ya, karena emang mungkin Gayanya mainnya sama kayak kamu gitu? enggak juga sih, tapi dari apa ya, dari dia latihan, dari dia attitude latihannya sih yang ngebuat ngidolain dia. Karena emang hampir seluruh hidupnya buat sepak bola gitu. Kayak buat dari makannya, dari tidurnya, dari istirahatnya. Itu emang benar-benar buat sepak bola banget kalau Ronaldo. Tapi berarti kamu MU banget nih? MU banget. Waduh, MU nih. Jadi penasaran pendapatnya tentang Cristiano Ronaldo. Biarin lah, udah tua dia. Dia walk out loh 2 kali loh. Udah tua, iya udah Attitude-nya nggak bagus loh udah sekarang. gampang ngambekan, udah tua. Iya. Kenapa itu Ren, lu lihat Ren? Ya mungkin karena emang jarang dapat menit bermain juga ya di MU, jadi mungkin ya nggak puas juga, tapi ya bagus sih menurut saya pelatih bisa berani ngambil ngambil keputusan kayak gitu. Kamu juga akan melakukan itu kalau nanti nggak dikasih menit bermain sama pelatih? Enggak lah. Nggak ya? Enggak. Semoga Kirain enggak. ya. Semoga enggak. Semoga enggak. Keren ya Kan pandangannya. idolanya dia dia. Ronaldo. Iya sih. Iya, keren juga pandangan untuk anak seusia kamu yang udah mencetak banyak prestasi di sini. Penasaran sama kalau misalnya nih kamu ditanya apa yang harus dilakukan pesepak bola agar selalu konsisten. Nah, terus kontribusi dan tidak flop saat tampil tuh gimana cara menurut seorang Randy? Mungkin kalau harus konsisten lebih ke diri sendiri ya, harus lebih percaya sama diri sendiri, terus ada waktu tambahan buat diri sendiri juga. Oke. Terus dengar instruksi pelatih. Terus kalau misalnya lagi bermain nggak flop, Iya, nggak flop gitu. itu kayak mungkin lebih banyak diskusi sih ke pelatih atau ke asisten pelatih, tanya kurangnya di mana, terus kesalahannya tadi di mana. Jadi kayak kembali lagi ke diskusi sih. Berarti kamu lebih cenderung mengkomunikasikan sesuatu Ditanya itu ya? kurangnya di mana ya. Nih Ren, waktu pemain usia muda ini kan banyak nih yang star syndrome lah atau segala macam akhirnya hilang. Kalau menurut kamu sendiri, Banyak sih yang komen gitu juga di Iya. di komen gimana nih? Star syndrome. Maksudnya lu yang dianggap Iya. star syndrome? Lu sendiri merasa gimana? Ya, biarin lah pendapat orang. Pendapat orang. Tapi enggak lah, dari kecil juga emang udah Gayanya kerja keras gini, ya, udah kerja keras, tapi ya emang pasti ada aja sih yang ada omongan kayak gitu. Kalau menurut aku sih mungkin bukan star syndrome ya, memang dia kebetulan aja lahir dan berkancah di sepak bola di saat sosial medianya lagi gencar-gencarnya. Jadi spotlightnya memang kebetulan ada di Randy. mungkin Gitu. Kalau ya. star syndrome sih enggak sih, sopan Amin. kok. Amin. Tapi gue mau uji nih, gue mau uji dia nih. Oke. Pertanyaan gue adalah, lu lebih memilih, lu mendapat gaji dari sepak bola lebih besar, maksudnya sepak bola atau dari media sosial lu? Apa? Gaji, uang lah, maksudnya penghasilan dari, lebih milih Dari sepak bola. dari sepak bola. Oh berarti benar, sepak bola tetap. Sepak bola tetap. Kalau gajinya tinggi di sepak bola kan berarti mainnya bagus. Iya betul. Tapi Bener kan, sih. tapi kan Setuju sih. followers di Instagram juga banyak, Iya. endorse banyak. Endorse kan, banyak loh yang bener-bener ngantri. produk. Lumayan. Ya kan, datang ke sekolah aja 3 juta. Iya, orang tadi aja aku mau foto aja nggak di repost sama dia bang. Belum lihat IG, belum lihat IG. Pasti kata dia gini, ini exposure-nya nah, Aduh, nih, iya. kakak aku nih Belum lihat gitu. IG, belum lihat IG. Repost ya abis ini ya. Siap. Tapi udah layak nggak sih menurut lo gaji sepak bola di Indonesia? Apa? Ya udah layak nggak sih yang lu dapat sekarang maksudnya menurut lo? Udah sih, alhamdulillah banget udah layak sih, udah bisa dengan di umur segini ya bisa ya bantu orang tua, udah layak sih. Gaji pertama kamu dapat dari mana tuh? Dari Rans. Dari Rans. Buat apa tuh? Buat ditabung buat orang tua kalau misalnya butuh ya. Oh luar biasa, tangan lo. Tapi gue nggak tahu nih jujur bang ya. Benar. Kalau dilihat-lihat sih dari jawabannya sih cenderung ini ya, jujur Apa? ya. Jujur ya? Jujur, masih belum terkontaminasi dengan Perlu dunia diklarifikasi luar. ya telepon ke orang tuanya? Hah? usah. Jangan, phone family dong tuh, jangan.
Kalau bisa investasi nih Ren, kamu maunya gaji kamu diinvest buat apa? Misalnya nikah muda, Aduh. nikah lagi. Aduh. Oh enggak ya, salah kalau Lu misalnya. dong. Salah. Ya, makanya pembukaannya jangan kayak gitu Iya, iya, nanti iya, gitu. iya, iya. Terus Kamu mau apa? investnya buat apa? Apakah mau bikin kulinernya makin besar, pempeknya? Mungkin invest ke ini ya, ke tanah ya. Tanah ya? Lebih tertarik, Oh. iya. Juragan tanah di Tangsel nih. Heeh. Tapi aku penasaran deh, ini kan kamu masih muda banget, terus keluarga support. Masa ya kamu nggak ada cobaan hidupnya? Masa ya lurus Banyak lengkung aja pasti, gitu? Ada banyak pasti, sih. Dulu pasti. dulu juga cobaannya mungkin dari sekolah berangkat jam 6, pulang jam setengah 3, abis itu langsung latihan, pulang lagi jam 7 malam. Jadi kayak banyak sih coba-cobaan. Terus waktu itu juga sering naik motor sama abang, kebetulan kena hujan, kena banjir. Banyak sih. Cobaan. Jadi nggak semulus yang orang pikir Itu dulu. perjuangan sih, lebih ya perjuangan dia itu berat sebenarnya dulu gitu loh. Ya Nggak kan? semudah orang yang pikirkan gitu loh. Ya karena kan di umur yang segini makin tinggi cepet. Banyak orang juga yang mikirnya oh dapetnya Gampang ya, gampang. iya. Gampang. Padahal Ternyata banyak. dia juga pernah hujan-hujanan, lu ojek payung gimana? Tapi Ren, ya ini ya wajar sih ya ketika dia naik terus followersnya banyak. Pasti banyak yang DM tuh cewek-cewek dulu kan. Banyak Banyak ya? Banyak banget. DM-nya apa sih? Ya banyak banget lah, kayak ya banyak lah DM. Salah satunya apa gitu? Grogi. Paling sering apa ya, kayak mungkin cewek-cewek lebih ke apa ya, kayak halo-halo aja sih. Halo apa lo Lalu Bandung? Bandung. Halo aja kayak Halo, minta fallback keren. segala macam gitu. Oh gitu dong. DM yang dari akunnya Centang Biru ada nggak? Iya atau enggak? Ada nggak? Iya. Pernah ada? Pernah ada. Iya. Artis atau bukan? Iya Artis atau apa enggak? selebgram? Iya. Apa iya apa nih? Artis. Artis. Waduh. Seumuran? Atau lebih di atas lagi? Di atas dikit kayaknya ya. Dikit. Iya. Gue dong, bukan kan? Iya. Lu Emang mah kita dikit banyak. nggak? Dia enak aja. Dikit kak. Dibalesin nggak? Udah lama sih dibales kayaknya. Bales. Dibales. Kalau centang biru dibales. Kalau lu belum centang biru lu nggak dibales lu. Ya Allah, kayak ini ya kayak. Ini Bener nggak? ya berarti. Kayak dia. Bener nggak? Kalau Apa? kalau Enggak juga kalau misalnya nggak centang biru, kalau kenal kan pasti dibalas. Oh iya. Bagus. bagus, Jadi bagus. jangan melihat. Tapi bener sih, bener. Dia bener. Gue sering DM dia balas dia. Kenapa belum Centang Biru ya? Padahal program Request banyak. dong. Iya. Aduh, gue gak suka gitu-gitu sih, biasa aja. Gue gak terlalu main medsos. Oh iya. Iya. Tapi tuh kalau pacar kamu lihat isi DM nggak marah? Enggak ya, kebetulan juga ya nggak dipegang juga kan ini. Lu hapus ya? Enggak. Jujur? Ini pengalaman Jujur. kayaknya lo tahu ya. Lo hapus ya? Pasti dihapus dong kalau nggak. Pengalaman. Nih judulnya clickbait aja nih. Enggak. Teruntuk Pengalaman pacar ya. Randy, lihatlah podcast ini gitu kayaknya. Terus. Kenapa? Apa? Enggak lo hapus bener? Enggak. Enggak. Nggak pernah ngapus DM lah kayaknya. Oke, berarti DM dari Centang Biru, artis, itu pasti masih ada kan? Masih ada nih. Cek Masih nanti ada. ya. Aduh. Waduh. Bahaya. Masalahnya pacar yang sekarang yang mana nih? Beda-beda. Emang, katanya tiap pertandingan beda-beda Wah, cewek. Oh, dia pertandingan gue nggak ya gue. Ini dia Gue nggak lo, gue Tadi ngomong lo. bisikin Nggak, gitu. nggak, mana ada, nggak ada. Nah, ntar makin dibilang star syndrome lagi. Iya lo, nggak ada nih. Soalnya dia katanya pernah deket sama Zahra Mudalifa, Kak. Musdalifah. Enggak, cuma teman dari kecil. Ah, masa iya? Rumahnya juga dekat. Kenapa ada berhembus berita-berita yang seperti itu? Karena emang teman dari kecil, terus sering latihan bareng juga pas kecil. Karena kan satu SSB juga dulu. Maksudnya Masa satu panggil aja- sayang-sayangan ya? Nah. Aduh. Enggak ngerti. Ya pernah kan? Enggak pernah. Ada panggilan sayang. Enggak. Zahra. Iya. Zahra Masa sih? doang. Iya. Kayaknya enggak deh. Zahra gitu. Zahra, oh iya ya. Waduh, kacau ini. Ngomongin Iya deh, iya deh. Zahra, emang punya cewek Randy tuh yang kayak gitu? Kayak apa sih? Apa ya? Ya ya Kayak begitulah. Karatu? Iya, enggak juga ya. Enggak, karena aku mewakili cewek-cewek, fans kamu, supporter kamu, pengen tahu nih Seperti apa sebenarnya tipenya? kriterianya tuh kayak gimana? Yang baik pasti. Yang baik ke keluarga juga. Waduh, Zahra dewasa baik. banget ya. Baik. Zahra baik, ya? Baik, Baik, Zahra baik. Anggap aja ini pertanyaannya kamu lagi nggak punya pacar. Oke. Iya. Oke, Kayak cepet, gimana? Oke, cepet, oke. oke. Gak punya pacar aja deh, oke ya langsung ya. Oke. Gimana? Apa? Spesifik dong, misalnya bule atau mix atau ini. Oh, gimana? Tinggi, Gua- pendek. Apakah harus pesepak bola juga? Iya. Baik sih yang pasti. Baik, oke. Dan Zahra baik masuk terus. yang pasti nyambung lah. Kalau nggak nyambung, Ya nyambung karena udah temenan lama, oke. Terus lagi dipojokin kayaknya. Iya, yang nyambung, yang baik, terus yang apa ya? apalagi?
Ya yang nggak rewel lah. Yang soleh. Yang nggak rewel. Aku bikin simple aja deh. Zahra tipe kamu atau bukan? Aduh. Iya atau enggak? Dia bingung suruh jawab. Aduh. Tinggal iya atau enggak doang lah. Simple. Kok sampai merah gitu? Tapi kalau Ren? dari tadi tiga tipe dia bilang tuh benar. Udah baik. Nyaman karena udah lama kenal. Iya. Kalau Zara temen lah dari kecil temen. Kan Jawabannya nggak tahu. iya ngalur ngidul emang. Iya. Susahnya. Temen tapi kalau emang dia temen. Temen ya? Teman. Ya? Emang berawal dari teman dulu? Teman jadi adik-adikan akhirnya pacaran gitu. Tuh Andi ya dari saya. Oh gitu? Iya jadi adik lu jadi adiknya Oh, gitu? jadi. Iya. Kamu nggak mau nyampein sesuatu buat Zara yang lagi trial di Liverpool? Enggak, kemarin lihat di story-nya kayaknya udah pulang. Cie, Wah, tahu. Lagi lihat Instagram terus lihat story-nya. Iya Kebetulan. di stalking terus Enggak sama di dia. stalking, aduh. Aku aja masuk aja setiap hari nggak pernah ngeliat story-nya. Iya, gue juga masa bodoh sama dia. Iya? Serius. Nggak, kebetulan Dia aja mau ada. dia mau ngapain juga bodoh. Ada paling di sebelah kiri, jadi dipencet. Di sebelah Iya. kiri. bisa. Biasanya nih kalau di Instagram yang sebelah kiri itu Yang sering dilihat terus tuh, Betul. kan? Pasti diterang Bener ya? lagi. Benar. Makanya sering punyanya lihat. aja di ujung banget gua. Ya, iya, di gue juga gak kelihatan muka lu. Jadi berarti kan udah tahu dia pulang. Ngucapin juga udah pulang gitu atau gimana? Enggak sih. Jarang juga, udah jarang kontekan juga. Iya. Kenapa kamu gini-gini kenapa sih? Dingin ini. Nervous dingin. Oh dingin. Ya ampun. Oke. Ya udah, lanjut. Kasihan. Ya udah kita Kasihan kita tuh. nggak usah bahas itu lagi Jangan deh. bahas itu Mungkin lagi deh, privacy kasihan. kamu ya. Aku juga Iya, minta maaf iya. daripada gue diserang sama fansnya. Selain cedera karena friendzone, malah Aduh. cedera terparah gak sih? Ada cedera terparah nggak selama ini? Ada itu yang kemarin operasi. sempat Operasi ya? Di 2020 gitu. Operasi ACL. Terus sekitar 10 bulan lah akhirnya baru main bola lagi. Nah sama 10 bulan itu kamu sama Zara, Oh, jarang lagi sih. Enggak, maaf. Tapi sempet jenguk kok dia. jauh. Diperpanjang ya. Aduh. Terus setelah pasca cedera, pengaruh nggak sih dengan performa kamu sekarang? Pasti ya, awal-awalnya kayak ada yang ngeganjel sih, pasti kayak nggak 100% balik lagi ya, tapi ya sekarang sih udah alhamdulillah udah enak banget sih buat Udah main. enak ya? Udah nggak ada Udah mulai kerasa. pede lagi ya. Lain kali lebih hati-hati supaya kamu nggak cedera lagi. Ini Next time emaknya apa kakaknya nih? enggak, maksudnya mengingatkan Oh, aja. mengingatkan. Next time kalau cedera kamu kan ada waktu tuh lumayan panjang buat istirahat. Recovery. Ngambil aja jadi artis atau Aduh. model gitu. Nggak bisa kan influencer. pakai ini, pakai tongkat. Kayaknya sempet ya dia pas cedera tuh, udah lah gue jadi ini aja artis saya deh kayaknya pengen nyoba pernah deh. Oh iya Enggak, pernah? Sempet buat ngevlog kok, sempet YouTube. Pernah bikin YouTube, nge-vlog, ya kan? Memang Bener ada kan? passion ke sana juga, Iya. cuma buat ngisi waktu. Terus gue ingetin, waktu Ren, lu luang jangan aja. nyanyiin gue, Ren, tuh jatah gue. Lu main bola aja, gue bilang gitu. Ngisi waktu luang aja sih karena habis operasi terus kayak habis penguatan atau habis latihan, jadi waktunya masih banyak, jadi ngisi waktu buat ngevlog gitu sempat ngevlog sama Zahra juga. Waduh. Ini anak emang minta lah. dipancing. Dia mancing, tapi kita tanya balik nggak dijawab masalahnya. Aku boleh nanya nggak? Boleh, silakan. Demen nggak? Apa enggak? Enggak. Tipe lu kan? Duh, Tuh, gila tanya begitu. teman dia teman. Ya udah temennya udah janjian bahas Zara Iya, lagi siap, ya. siap. Ini dia sendiri yang bahas. Seberapa penting Zara buat kamu? Bukan, Seberapa penting pendidikan buat kamu? Pendidikan penting banget sih, apalagi sepak bola zaman sekarang ya, karena kan di sepak bola juga, di luar sepak bola juga harus punya pengetahuan yang bagus ya. Terus juga harus punya public speaking juga. Kalau misalnya diwawancara terus gagap kan nggak lucu. Iya, betul. Jadi kayak harus penting sih, harus bisa paling nggak balance lah. Walaupun dikit beda tipis tapi jangan terlalu jauh lah. Kalau dia jauh dulu. Ya kan bolos mulu. Iya makanya. Jadi agak kurang sedikit. Enggak kok, masih bagus kok. bagus. Kan memang iya ya, sebagai atlet profesional kan kita harus jadi contoh yang paling terbaik buat fans dan supporter lain. Harus gitu. dong. Karena kan banyak yang lihat juga ya. Betul. Apa sih target kamu ke depan, Ren? Setelah ini, Ren? Mungkin Di target sepak bola sebagai pemain nasional ataupun di Persik Kediri juga. kalau untuk diri sendiri pasti target kembali ke timnas ya. Kebetulan tahun depan ya SEA Games ya. Iya, Semoga betul. bisa Dipanggil ya? membantu timnas lagi. Terus kalau untuk di Persik ya semoga bisa step up lah. Membantu dari zona degradasi.
Amin, kita doakan ya. Amin, pasti didoain. Oke. Ngelihat Randy ini kayak ini ya, kayak impian para pemain bola muda di luar sana gitu. Karena merepresentasikan segala unsur di diri dia nih. Iya, ada semua ya. Iya. Sama. Pas kecil juga waktu itu ngeliat yang senior-senior juga kayak gitu. Ngomong-ngomong tentang kecil nih Kak, Iya, gimana iya. kalau kita langsung ke games deh? Games. Games apa tuh? Sebelum Iya. games kamu sampaikan dulu pesan mungkin untuk generasi muda. Untuk pesan, kan Iya, saya juga masih muda ini. Iya, maksudnya teman-teman yang sedang berkarir dah siap juga pengen jadi pemain timnas. Mungkin jangan apa ya, jangan cepat puas karena bakalan banyak saingan-saingan ke depannya. Iya. Ini cerita pengalaman itu. Pengalaman, betul. tuh. Jangan cepat puas ya. Karena bakalan banyak yang bakalan mau di posisi kita. Jadi harus kerja keras terus. Wow, keren. Keren banget. Kerja keras dan jangan pernah puas. Ini Poin dia yang harus poin diambil yang dari- diambil dari Randy Juliansa. Betul. Dan sekarang sedang kerja keras nih dia nih. Iya. Untuk mengembalikan namanya lagi. Emang Agar namanya? bisa bermain timnas. Oh, amin, Kan amin, main timnas amin. lagi. Didoain, Ya kan, Ren? didoain, iya. Amin. Oke Ren, Siap. terima kasih banyak. Kita hari ini di segmen akhir kita seperti biasa ya. Iya. Ada rapid question. Kamu Oke. tinggal jawab aja pertanyaannya. Oke. Kamu boleh klarifikasi 2 jawaban lah ya. Dua boleh. jawaban. Klarifikasi Maksimal. 2 pertanyaan. Boleh. Oke. Kenapa? Apa alasannya? Boleh. Boleh. Oke. Pertanyaan pertama. Berenang atau sepedaan? Sepedaan. Oke. Disayang ibu atau disayang pacar? Sayang ibu. Wow. Zara atau Safira Ika? Zahra. Woi, udah tipenya dia berarti. Udah jelas. Jelas sudah ya. Patah kaki atau patah hati? Patah hati. Patah hati. Patah hati. Hati. Oh ya tahu ya, soalnya kaki menghasilkan banyak Iya. ini ya unsur Cari uangnya ya. di sini. Naik gunung atau jalan ke mall? Naik gunung. Terus kan naik gunung? Pengen tapi waktunya Nggak ada ya. Oke. Jadi pemilik klub Juk atau pelatih timnas? Hah? Pemilik klub. juk. Pemilik klub bola, bukan klub jedak-jeduk. Pakaian lu udah ide ini, pantesan. Iya, ya. gara-gara bling-bling pikirannya kemana-mana. Oh. Tadi Kak. Yap, jadi pemilik klub atau pelatih bola? Pemilik. Pemilik klub. Pemilik. Amin, amin, amin. Van Persie atau Nistelrooy? Van Nistelrooy. Oke. Selebgram apa penyanyi terkenal? Penyanyi terkenal. Emang bisa nyanyi? Oh ini buat. Iya nggak apa-apa, penyanyi terkenal. Iya. Pede aja. Oh, iya. Iya. Main sore atau main malam? Main malam. Bakso tusuk atau bakso goreng? Bakso goreng. Sintayong atau Fahri Husaini? Halo, Faris ini. Fahri Husaini. Artis wanita tercantik. Karatu kali ya? Widih. Jawaban aman. Kalau lu nanya pesepak bola tercantik, baru dia jawab Zara. Rekening berapa? Oke deh, motivasi terbesar buat Randy adalah Orang tua. orang tua. Subhanallah, luar biasa. Sekali kita tepuk tangan. Singkat, padat, dan Jelas. Ya udah deh kalau gitu Randy, Thank makasih you. banyak udah Thank you, datang Kak. Thank you kesini. banget udah datang ke sini, udah ngobrol banyak ya Iya. kan. Dan sebenarnya kalau ngobrol sama Randy ini nggak cukup dengan waktu sejam ini. Iya. Perlu ntar kita di balik layar kita ngopi-ngopi aja bareng deh. Siap. Karena sebenarnya dari hasil perbincangan ini banyak sekali ya pelajaran yang bisa diambil Betul, dari seorang sekali. Randy Juliansa, Ya. dari pertarungannya dia untuk ada di kancah profesional, Betul. terus juga membela timnas juga, Iya. cedera dan lain-lain. Betul. Di usia mudanya dia udah merasakan pasang surut menjadi pesepak Yes. bola. Dan sekarang sudah mulai merangkak lagi berjuang dan dia udah banyak dapat pelajarannya. Betul. Iya. Gimana harus berjuang konsisten, itu yang menjadi kuncinya dia untuk bisa mengembalikan namanya lagi. Wow, luar biasa Randy. Semoga sukses ya buat Thank Randy you, ya. Kak. Thank you. Amin, Randy salam buat keluarga juga. Thank Jangan lupa you. kakak juga salamin ya. Ya. Oke, buat keluarga jangan lupa di like, comment, and subscribe channel YouTube Lensa Olahraga. Serta follow Lensa Olahraga di lensaolahraga.id. Dan juga, Facebook Lensa Olahraga nih. Saya Ratu, dan juga saya Azariat. Saya Randy Juliansa. Pamit undur diri. tonton Lensor Podcast ya, karena Lensor Podcast saatnya Olahraga yang bicara. Oke. Thank you Randy. Thank you Ren.